Shalom Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan. Pada hari ini kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan Engkau pada saat ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Bapa sampai dengan hari ini. Ya Allah, jikalau pada saat ini Engkau sebagai guru kami akan mengajar kami, berikanlah kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, yang dengan sungguh kami mau mendengarkan, memperhatikan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sebagai hamba yang setia, Engkau akan mampukan kami untuk hidup di dalam segala kebenaran yang Bapa sampaikan kepada kami. Di dalam kelemahan kami, anugerahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya segala yang kami dengar, kami mampu untuk memahaminya. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia jikalau kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tetapi yang setia untuk memelihara di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pahlawan dan pengecut merasakan rasa takut yang persis sama. Hanya saja, pahlawan bereaksi secara berbeda terhadap rasa takut. Demikian kalimat yang diucapkan oleh pelatih dari
Mike Tyson. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca tadi, ada tokoh yang disebut namanya adalah Yusuf dari Arimatea. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang yang mengikut Yesus. Namun jika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 38, di sana dikatakan bahwa Yusuf memang telah mengikut Yesus sebelum peristiwa penyaliban Yesus. Tetapi dia masih mengikut Yesus secara sembunyi-sembunyi karena dia takut dengan orang-orang Yahudi. Rasa takut itu dialami oleh Yusuf Arimatea ketika dia menjadi pengikut Yesus sebelum peristiwa yang sangat mengerikan. Tetapi rasa takut itu juga pasti ada dialami oleh Yusuf ini ketika dia datang untuk meminta mayat Yesus. Rasa takut yang sama. Tetapi pada peristiwa kematian Yesus, Yusuf memiliki keberhasilan untuk menaklukkan rasa takutnya sebagai seorang pahlawan, bukan lagi sebagai seorang pengecut. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini adalah sesuatu yang beresiko ketika dia memberanikan diri datang kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dimakamkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meski ada resiko yang harus dihadapi, tetapi dia punya keberanian untuk dia menampakkan dirinya, untuk dia berani bertindak, dia berani bereaksi, dia berani untuk bersikap, datang meminta mayat Yesus. Dan dia benar-benar memang mengambil, menurunkan mayat Yesus. Dia juga mengapani mayat Yesus dan dia memberikan bagi Yesus kubur yang masih baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pada hari itu benar-benar wafat, benar-benar mati karena dia dikuburkan. Yesus dikuburkan di kubur yang baru. Ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya sekedar terluka ketika dia mengalami berbagai macam siksaan. Yesus bukan hanya pingsan ketika Yesus itu disalibkan, tetapi benar-benar Yesus itu mati. Yesus dikuburkan. Dan itu juga menjadi pembuktian bahwa yang bangkit pada hari ketiga itu adalah benar-benar Yesus. Karena pada saat Yesus dikuburkan, kubur itu adalah kubur yang masih baru. Sehingga jika lalu kemudian muncul berbagai macam berita, kalau Yesus itu tidak benar-benar mati, ini menjadi sebuah pembuktian yang tidak bisa dielakkan bahwa dia benar mati dan dikuburkan. Kalau di kemudian hari muncul berita bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit, atau mungkin yang bangkit itu bukan benar-benar Yesus, menjadi bukti karena kubur itu adalah kubur yang baru. Artinya bahwa sebelum Yesus tidak ada mayat yang lain yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama menghayati Sabtu sunyi atau Sabtu sepi. Tetapi kita bersama-sama diingatkan bahwa Yesus yang telah berkarya bagi kita, Dia berkarya sampai dengan selesai. Dia berkarya sampai dengan tuntas. Dia benar-benar mati dan dikuburkan.
Dia memberi diri untuk kita, supaya kita yang semestinya tidak ada pengharapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi oleh karena dia mati, oleh karena dia dikuburkan, maka kita punya pengharapan ketika dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Kasih Kristus ini kiranya memampukan kita untuk di hari ini, di Sabtu Sepi ini, kita kembali mengenang betapa besar cinta sahabat bagi kita. Yesus sendiri pernah mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Sabtu Sepi ini kita mengenang kembali bagaimana sahabat kita memberi diri ketika kita ini belum menjadi sahabat yang baik bagi dia. Bagaimana Yesus Tuhan kita mengasihi kita, menebus kita, mau berkorban untuk kita ketika kita ini masih menjadi seteru Allah. Tetapi dia dengan kasih-Nya yang begitu besar, rela untuk menggantikan kita, mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Di sisi yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga belajar dari Yusuf yang berasal dari Arimatea ini. Sebelum dia, pada hari ketika Yesus wafat itu, dia menjadi murid tetapi dia tidak berani menunjukkan dirinya. Ada rasa takut, takut kalau dikucilkan, takut kalau dimusuhi. Tetapi pada hari itu ketika dia melihat bagaimana Yesus memberi diri, bagaimana Yesus berkorban, bagaimana Yesus mati, maka dia punya kekuatan. Dia berhasil untuk menaklukkan rasa takutnya. Bukan berarti bahwa pada hari itu tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Tentulah ada rasa takut, sama seperti murid-murid Yesus yang lain. Tetapi dia berhasil mengatasi rasa takutnya. Dan dia menjadi pahlawan yang datang kepada Pilatus, meminta mayat Yesus untuk dimakamkan. Ada keberanian. Dia juga memberi makam baru itu untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengenang dan mengingat kembali karya Yesus untuk kita, pengorbanan Yesus untuk kita, kematian Yesus bagi kita, maka semestinya membuat kita bangun, membuat kita bangkit. Kalau selama ini, oleh karena ketidakberanian kita, oleh karena ketakutan kita, kita tidak berani untuk bertindak apapun, menjadi orang yang percaya tetapi tak pernah melakukan apapun, maka hari ini, mari kita bangun. Kita mau menaklukkan ketakutan kita. Kita mau melakukan sesuatu menjadi pembuktian akan cinta kita kepada Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Meski tak pernah sebanding apa yang akan kita lakukan. Tetapi mari kita tetap berbuat sesuatu untuk menyaksikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau ada orang-orang yang mulai untuk mencoba meruntuhkan iman kita, membelokkan kebenaran yang selama ini kita imani, kita pegang dalam hidup kita. Ingatlah, hari ini adalah hari ketika Yesus dimakamkan itu. Masih berada di dalam kubur itu ketika dimakamkan oleh Yusuf Arimatea. Tetapi tidak ada kuasa apapun yang mampu untuk tetap mengurung dia di dalam kubur. Karena Yesus akan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa
yang dikatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki keberanian untuk mewartakan tentang kebenaran. Bahwa Dia adalah Yesus yang menderita untuk kita, yang memberi diri bagi kita, supaya kita memiliki kehidupan dan pengharapan, baik saat ini dan saat yang akan datang. Jadilah orang-orang seperti Yusuf, yang pada akhirnya berani untuk tampil, berani untuk bertindak, berani untuk berbuat, menyatakan cinta kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang mampu untuk dia lakukan. Meski beresiko, tetapi dia berani untuk ambil resiko. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Selamat menghayati Sabtu Sepi, dan biarlah kasih Kristus akan mengobarkan semangat kita untuk kita hidup menyatakan kasih kepada Dia. Rasa hormat dan syukur kita kepada Dia yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur di hadapan Engkau. Karena kami Engkau kasihi dengan segala keberadaan kami. Saat ini Engkau mengingatkan kepada kami, cinta-Mu yang begitu besar melampaui apapun. Engkau mengasihi kami ketika kami masih menjadi seteru. Engkau berkarya bagi kami. Engkau berkorban untuk keselamatan kami. Cinta yang begitu besar itu kiranya akan mengobarkan semangat kami, membangkitkan keberanian kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk menaklukkan ketakutan kami, untuk kami menyuarakan suara kebenaran, untuk kami memberitakan berita kasih kepada orang-orang yang belum mendengarnya, untuk kami bertindak, untuk kami bersikap menyatakan kasih kepadamu. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, tak akan pernah sebanding dengan apa yang Kau buat bagi kami. Namun jangan biarkan kami hanya berdiam diri dan tidak berbuat apapun. Bapa di surga, kiranya Engkau pakai GKI Klasik Solo ini untuk kami boleh terus berkarya, mewartakan kasih-Mu, menyatakan kehadiran-Mu. Dan biarlah apa yang kami buat menjadi wujud uluran tangan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami hadir di mana orang memerlukan kehadiran kami, sehingga mereka tahu bahwa Allah hadir dalam hidup mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami dengan berbagai macam persoalan yang tengah dihadapi. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami, untuk mereka boleh melakukan tindakan-tindakan yang tepat, supaya membawa kebaikan bagi seluruh negeri ini. Ya Allah, kami serahkan untuk hidup kami di dalam tangan-Mu, segala pergumulan yang dinyatakan oleh umat-Mu secara pribadi, Tuhan berkenan untuk menjawab sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup kami hanya di tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Amin.